Ya, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya kembali lagi menanggapi terkait dengan judul atau paparan dari Pendeta Mel Atok, yakni bahasa roh bohong. Di tanggapan saya yang sebelumnya, kurang lebih 1 bulan lalu saya pernah upload video saya yang dimana saya menanggapi judul yang dipaparkan oleh Pendeta Mel Atok. Saya melihat di sana bahwa sebagian netizen belum paham apa yang saya maksudkan. Yang saya tanggapi itu ialah terkait dengan yang saya pertanyakan adalah judul bahasa roh bohong itu tidak Alkitabiah, itu judulnya. Kalau memang itu Alkitabiah, maka yang saya pertanyakan adalah judul atau tema yang dipaparkan oleh Pendeta Mel Atok itu terdapat di ayat mana, pasal mana, itu yang coba Anda tunjukkan. Makanya di video saya yang sebelumnya, ada video saya yang sebelumnya yang saya sudah menanggapi tema atau judul yang dipaparkan oleh Pendeta Mel Atok, yakni bahasa roh bohong itu. Tapi banyak netizen yang tidak memahami, yang tidak mengerti. Makanya pagi hari ini saya kembali lagi menanggapi, meluruskan apa yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah tema atau topik yang Pendeta Mel Atok paparkan, judul tersebut tidak memiliki dasar atau ayat referensi. Temanya bahasa roh bohong, tetapi isi yang dia sampaikan bahasa roh tidak bohong. Ini berarti antara tema dengan isi itu perbedaan antara langit dan bumi. Tema atau topiknya ke barat, isinya ke timur. Dan saya yakin bahwa Pendeta Mel Atok seharusnya paham, apalagi dia pernah belajar homiletik, bagaimana cara berkhotbah yang baik, atau kemudian bagaimana cara membuat tema atau topik yang baik. Kalau Anda berbicara terkait dengan firman Tuhan, berarti tema atau topik Anda itu harus memiliki landasan firman Tuhan. Lalu tema atau topik yang Anda paparkan itu, yang saya pertanyakan lagi adalah judul tersebut, tema tersebut terdapat ayat referensinya di mana? Bahasa roh bohong. Karena yang Anda sampaikan adalah firman Allah, yang Anda sampaikan adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya tema topik yang Anda paparkan adalah tema yang memiliki landasan firman Tuhan, ayat referensi. Makanya saya pertanyakan, tema tersebut Anda ambil di pasal mana, ayat mana, terdapat di kitab apa? Itu yang saya maksudkan. Saya sampaikan juga kepada netizen yang banyak berkomentar terkait dengan khotbah saya yang sebelumnya. Tanggapan saya terkait dengan judul tersebut, yang video saya yang sebelumnya, Anda harus pahami ini. Saya perlu luruskan kembali di video saya yang kedua ini. Saya mau sampaikan bahwa yang saya tidak sependapat dengan Pendeta Mel Atok adalah judul atau tema yang tidak memiliki dasar ayat referensi. Itu yang pertama. Tidak memiliki landasan firman Tuhan. Tema atau topik yang dipaparkan oleh Pendeta Mel Atok. Yang kedua, yang saya maksudkan adalah ekspresi daripada Pendeta Mel Atok ini. Yang kelihatan ekspresi wajahnya, bahkan diksi-diksi atau pernyataan-pernyataannya itu ada terindikasi menghina.
mereka yang menggunakan bahasa roh. Saya rasa Pendeta Mel Atuk tidak perlu menarik subjek, menarik seseorang atau menarik objek gereja tertentu. Sekalipun Anda tidak menyebut nama gereja tertentu, tetapi saya pastikan ketika Anda menarik seseorang yang menggunakan bahasa roh, sudah pasti aliran karismatik, aliran Pentakosta di dalamnya. Dengan demikian seharusnya Pendeta Mel Atuk, Anda kalau bahas terkait dengan bahasa roh, Anda fokus pada firman Allah saja, fokus pada firman Tuhan Allah, pada firman Tuhan saja di dalam Kisah Para Rasul. Fokus firman Allah saja, tidak perlu melakukan cemooh atau kemudian menghina atau menyinggung mereka yang menggunakan bahasa roh tersebut. Di mana di dalamnya yang saya kurang sependapat adalah diksi-diksi atau pernyataan-pernyataan Anda. Misalnya Anda mengekspresikan dengan memperagakan diksi pernyataan ekspresi Anda dengan kalimat misalnya cika bum 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 bum, lalu kemudian Anda lagi katakan bahwa ada lagi orang yang menggunakan itu seperti sendal lama, sendal lama, sendal lama, lalu kemudian Anda katakan lagi sandal barunya kapan. Ini kan sebenarnya kurang etis, kurang etis. Itu berarti Anda telah melakukan sesuatu yang kurang baik, kurang etis kepada mereka yang menggunakan bahasa roh itu. Anda katakan sandal laba, sandal laba, sandal laba, sandal barunya kapan? Belum lagi Anda katakan lagi laba, 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 digi, 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 digi. Lalu kemudian Anda katakan itu ada gembala tertentu yang menggunakan laba, laba, digi, digi, digi. Itu maksudnya hal tersebut Anda tidak perlu lakukan, Pendeta Mel Atuk. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak bantah soal ayat-ayat isi daripada khotbah yang Anda pakai dalam Kisah Para Rasul, itu saya tidak bantah. Yang saya bantah adalah pertama judul yang tidak alkitabiah, yang kedua adalah ekspresi Anda, diksi-diksi pernyataan Anda. Tapi kalau pasal-pasal yang Anda pakai untuk melakukan pembenaran diri, ya saya tidak bantah, kan itu firman Allah, tetapi cara Anda menyampaikan itu tidak etis kepada mereka yang menggunakan bahasa roh. Anda mengekspresikan, memberikan pernyataan diksi dengan menggunakan kalimat cika bum bum bum, sandal laba, sandal laba, sandal laba, sandal barunya kapan? Lalu Anda katakan laba-laba, digi, digi, digi. Bahkan Anda memperagakan lagi ada gembala yang gembala yang berbahasa roh dengan begini-begini. Anda ikuti gaya mereka. Anda sebenarnya tidak boleh lakukan demikian, Pendeta Mel Atuk. Saya mau sampaikan kembali kepada Anda. Anda merasa diri paling benar. Tapi saya tidak kaget bahwa di akhir zaman ini akan muncul para pengejek-pengejek. Saya mau sampaikan bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Dengan demikian, jadilah seorang hamba Kristus yang fokus hanya menyampaikan firman Tuhan yang murni. Tidak perlu menjadi pencemo, jangan menjadi para pengejek. Orang yang demikian tidak jauh beda dengan orang Farisi, tidak jauh dengan orang Saduki yang suka cari-cari kesalahan. Jadi cara dan sikap Anda itu tidak jauh beda dengan orang Farisi dan Saduki, suka mencari-cari kesalahannya Yesus. Orang yang seperti Anda ini adalah hobinya berdebat. Hobinya berdebat dengan saudara-saudara kita seiman. Firman Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan.
Firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Firman Tuhan itu perlu dilakukan. Perlu dipraktikkan. Itu yang Tuhan mau. Anda hebat apapun. Sekalipun Anda hebat menyampaikan firman Tuhan sekalipun. Tapi kalau cara Anda demikian, yang tindakan Anda yang demikian, saya rasa tidak membawa berkat juga bagi mereka yang menggunakan bahasa roh demikian. Saya mau sampaikan, Pendeta Mel Atok, saya adalah pelaku daripada penghina bahasa roh. Karena saya sebelum masuk ke aliran Pentakosta, saya berasal dari agama Katolik. Dan saya dulu pernah menghina. Demikian seperti yang Anda praktekkan itu. Saya dulu pun pernah menghina dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan diksi demikian. Seperti apa yang Anda keluarkan kata-kata demikian. Saya dulu penghina. Tapi setelah itu saya menyadari akan kesalahan saya. Bahwa saya tidak perlu menghina mereka yang mereka menggunakan bahasa roh. Entah apa itu bahasa roh yang mereka lakukan, apa itu benar atau salah atau tidak. Itu hubungan pertanggungjawaban mereka dengan Tuhan. Pada intinya, sebagai hamba Kristus tidak perlu menghina mereka. Saya adalah pelaku daripada penghina bahasa roh. Tetapi setelah itu saya menyadari. Saya menghina itu karena saya masih posisi berada waktu itu di agama Katolik. Posisi saya menghina karena saya belum tahu posisi terkait dengan bahasa roh. Saya tidak bisa menghakimi mereka yang menggunakan bahasa roh. Entah itu salahkah, entah itu benarkah. Itu hubungan mereka dengan Tuhan. Kita hanya cukup menyampaikan firman Allah saja. Cukup hanya menyampaikan firman Tuhan saja. Tidak perlu memperagakan dengan kalimat-kalimat menghina, dengan mengikuti gaya-gaya bahasa roh mereka, dengan mengeluarkan kata-kata yang demikian. Saya sendiri waktu masih di beragama Katolik, saya paling anti sekali dengan aliran Pentakosta. Saya paling tidak suka dengan mereka yang menggunakan bahasa roh. Tetapi ketika saya sudah berpindah kepada aliran gereja Pentakosta, sudah berpindah ke agama Kristen Protestan, di dalamnya aliran Pentakosta, saya mulai menyadari bahwa ternyata kesalahan saya dulu yang saya menghina orang-orang Pentakosta berbahasa roh ternyata salah. Karena saya harus apa? Belajar untuk mengasihi, belajar untuk murah hati, belajar untuk lemah lembut, belajar untuk berkata-kata yang baik kepada mereka. Biarkan saja itu urusan mereka dengan Tuhan. Dan lagian juga Pendeta Mel Atok, orang yang menggunakan bahasa roh yang Anda seperti ikuti sikaraba-raba, laba-laba, sandalaba dan sebagainya yang Anda peragakan demikian, bukankah Anda pernah diundang juga gereja tertentu yang menggunakan bahasa roh demikian? Mereka pernah undang Anda berkhotbah juga. Anda pernah diundang juga khotbah kan? Jadi di sini kita saling menghargai, saling menghormati. Sekalipun Anda tidak secara langsung menghina orang yang menggunakan bahasa roh, tapi mereka masih pakai Anda. Mereka masih undang Anda berkhotbah di aliran-aliran gereja tertentu yang menggunakan bahasa roh demikian. Oleh sebab itu, Pendeta Mel Atok belajar untuk menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Berbeda organisasi. Organisasi tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanyalah Kristus Yesus. Agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Dan dengan demikian di sini kita belajar untuk saling apa? Saling menghargai. Tidak perlulah Anda memperagakan kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan. Dengan demikian Anda ikuti
bahasa-bahasa roh yang mereka gunakan. Yang saya sesalkan di sini Anda bilang sandal laba, sandal laba, sandal laba, sandal barunya kapan? Itu kan Anda bilang begitu. Itu yang bagi saya kurang etis sekali. Saya bilang sekali lagi, kalau Anda menyampaikan firman Allah, cukup saja menyampaikan firman Allah. Kalau Anda membahas bahasa roh dalam kisah para rasul, cukup fokus pada kisah para rasul lagi. Tidak perlu Anda ikuti gaya-gaya kalimat-kalimat seperti orang umat-umat Tuhan, gereja-gereja tertentu yang menggunakan kalimat-kalimat bahasa demikian, bahasa roh demikian. Anda tidak perlu mengikuti, memperagakan kembali. Nanti kasihan yang tidak seakidah dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Nanti mereka bilang, wah, mereka saja saling baku hina. Mereka saja sama seiman saja saling mengejek. Ini kan sudah tidak jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang tidak seiman. Perkataan kita tidak menjadi berkat bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Kita sudah tidak menjadi berkat bagi mereka yang tidak seakidah dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Nanti mereka berpikir, wah, mereka saja saling baku hina, saling baku ejek terkait dengan pengajaran mereka. Marilah, saya rasa kalau memang Anda rasa seperti itu, ya jangan di YouTube lah. Karena di YouTube ini semua orang dapat menonton dan dapat melihat. Khusus Anda sampaikan sajalah di tempat di tempat Anda mengembalakan, di tempat gereja Anda. Tapi kalau di YouTube, semua orang yang tidak seiman dengan kita pun, yang tidak seakidah dengan kita pun melihat YouTube Anda. Ya, itu yang saya maksudkan. Jadi saya perlu luruskan kembali, karena saya punya video, saya itu kurang lebih yang saya upload 1 bulan lalu itu cukup viral. Sangat viral di YouTube. Ada yang, ya begitu sudah netizen. Ada yang pro ke pendeta Mel Atok, ada yang pro ke saya, ada yang mengatakan bahwa ya betul apa yang saya sampaikan, bahwa seharusnya sebagai hamba Tuhan tidak perlu saling menghina, saling mengejek. Bahkan ada juga yang pro dengan pendeta Mel Atok. Ada katakan bahwa apa yang pendeta Mel Atok sampaikan itu betul, sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan persoalan firman Tuhan betul atau tidak, tetapi saya punya maksud adalah janganlah menghina demikian di YouTube dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan demikian. Memang betul yang Anda maksudkan bahwa kebenaran harus disampaikan, tetapi harus lihat situasi, harus lihat tempatnya, di mana Anda harus sampaikan. Kalau Anda sampaikan di YouTube demikian, ya banyak orang yang melihat, menonton. Orang yang tidak seagama dengan kita pun menonton. Ini kan sudah tidak jadi berkat bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Jadi jangan kita menganggap diri paling benar, jangan kita menganggap diri paling betul, jangan menganggap diri bahwa pengajaran saya yang paling betul, pengajaran saya lebih firman Tuhan daripada mereka. Tidak bisa. Nanti akan diuji pada penghakiman nanti. Akan diuji pada penghakiman nanti. Yang diuji adalah siapa yang akan lebih berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jadi tidak perlu menjustifikasi bahwa mereka yang menggunakan demikian itu salah. Perlu di sini adalah mari kita saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, dan sampaikanlah itu pada tempatnya yang tepat, pada situasi yang tepat, waktu yang tepat. Jangan di YouTube. Karena ini mengundang sebuah perdebatan di dalamnya.
Firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Firman Tuhan itu harus dijalankan. Itu yang Tuhan mau. Janganlah jadi orang Farisi. Dengan demikian itu yang saya bisa sampaikan. Itu yang bisa saya luruskan terkait dengan video saya yang sebelumnya yang saya tanggapi dengan judul yang sama ini. Agar para netizen-netizen itu paham, tahu apa yang saya maksudkan ini. Oke, dengan demikian itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita.